PT Pertamina International Shipping atau PIS berupaya meningkatkan bisnis logistik transportasi lautnya. Bahkan PIS berencana untuk melakukan peremajaan dan menambah kapal baru. Pertamina International Shipping menerapkan dua strategi dalam mengembangkan bisnis logistiknya. Pertama, peremajaan kapal dan revitalisasi aset. Dan kedua, PIS terus berekspansi dengan membuka cabang-cabang baru di seluruh dunia. Saat ini PIS memiliki dua kantor cabang baru, yaitu di Singapura dan Dubai, Uni Emirat Arab. Transformasi yang digaungkan lewat program Vacceleration membuahkan hasil. Tercatat raihan laba bersih PIS pada 2023 naik mencapai 60,9% menjadi 330 juta dolar Amerika dibandingkan pencapaian tahun 2022 mencapai 205 juta dolar Amerika Serikat. Untuk membahas kinerja PIS lebih dalam, telah hadir bersama kami Bapak Brilian Perdana, Director of Crude and Petroleum Tanker PIS. Selamat siang Pak Brilian, apa kabar Pak Brilian hari ini? Selamat siang Mbak Puja, Alhamdulillah baik, apa kabar? Oke, terima kasih Pak Brilian sudah hadir bersama kami di Investor Market Today. Pak Brilian, ini ada suatu kabar baik ya, laba PIS bertumbuh 60,9% menjadi 330 juta US dollar pada tahun 2023. Begitu pula dengan pendapatannya naik menjadi 3,3 miliar US dollar dan menjadi capaian laba tertinggi dalam sejarah PIS. Apa ini yang menjadi kunci kenaikan laba dan pendapatan ini? Baik, terima kasih Mbak Puja. Alhamdulillah pencapaian perusahaan di tahun lalu memang mencapai all time high, baik itu dari sisi revenue maupun profit. Ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dari pemegang saham yang selalu memprioritaskan adanya sinergitas antara subholding dalam grup. Tentu saja PIS sebagai subholding Integrated Marine Logistics di lingkungan Pertamina Group berupaya untuk terus-menerus memberikan layanan terbaik bagi subholding lain dalam Intra Group sendiri. Namun demikian ada satu program yang memang kami luncurkan sejak akhir tahun 2022 yang dimana di akhir tahun 2023 ini memberikan hasil yang sangat positif bagi perusahaan, yaitu program transformasi perusahaan. Transformasi ini mampu melakukan penguatan dari sisi fundamental aspek bisnis perusahaan, terutama sekali untuk memperkuat bisnis inti perusahaan yaitu layanan angkutan laut di sektor petroleum tanker. Demikian, Pak. Oke, baik. Berarti ada transformasi perusahaan di tahun 2022. Bisa dijelaskan Pak Brilian, ini transformasi dari segi manajemen kah, dari segi SDM atau dari segi operasional? Baik, transformasi yang sudah kami lakukan itu meliputi dari sisi transformasi bisnis, di mana kami sudah mencanangkan beberapa strategi hingga pertumbuhan tahun 2030, itu dicanangkan akan mencapai 9 billion US dollar. Ada beberapa fundamental bisnis yang memang kami melakukan penguatan, terutama sekali melalui bisnis angkutan laut, kemudian marine dan logistik. Peremajaan kapal dan juga revitalisasi aset itu terus-menerus kami lakukan sehingga pada saatnya nanti jumlah kapal yang kami operasikan itu tidak hanya handal, tapi juga dari sisi usia memang lebih mudah dan modern juga. Kemudian juga di sisi lain transformasi organisasi ini juga mampu melakukan efisiensi dari sisi bisnis. Kami lakukan penguatan-penguatan dari sisi manpower dan juga bisnis, terutama sekali bisnis penunjang seperti enabler dan juga marine logistik di tingkat anak usaha yaitu Pertamina Transkontinental, Pertamina Energy Terminal dan juga PIS Asia Pasifik. Berarti transformasi ini dilakukan secara menyeluruh ya, tidak hanya di lini bisnisnya saja, namun juga di operasionalnya. Apakah transformasi ini akan dilanjutkan di tahun 2024 ini Pak Brilian atau mungkin ada suatu tweak atau inovasi lain yang akan dilakukan di tahun ini? Tentu saja ini akan terus kami lanjutkan di 2024. Ada sejumlah serangkaian program transformasi yang kami agendakan terus berjalan tahun 2024 ini, diantaranya program investasi. Ini sudah dalam pipeline kami. Hari ini kami akan menandatangani delivery salah satu kapal MR terbaru milik PT PIS dan ini akan menjadi kapal ke-104 yang dimiliki PT PIS. Kemudian juga ada beberapa program akuisisi yang sedang berjalan saat ini yang ini akan kami luncurkan di akhir tahun 2024 ini. Berarti ada penambahan armada kapal hingga sekarang tercatat 104 ya Pak ya? Kapal milik, betul. 104 kapal milik. Mungkin Pak Brilian boleh dielaborasikan kalau dari servis atau klien yang dilayani oleh PIS ini, apakah ada suatu sektor tertentu yang menjadi prioritas untuk PIS? Baik,
Tentu saja sektor angkutan laut ini masih menjadi sektor yang utama yang kami layani. Bisnis kami dengan subholding lain di PT Kilang Pertamina Internasional dan juga PT Pertamina Patraniaga menyumbangkan revenue contribution sekitar 80% dari total keseluruhan bisnis yang kami layani di tahun 2023. Namun demikian kami juga memiliki aspirasi untuk terus-menerus tumbuh, terutama setelah kami rebranding visi kami menjadi global leading shipping and marine logistics company. Di mana kami juga ingin bahwa armada kami juga tidak hanya bermain di market Indonesia, tapi juga di market internasional dengan kapal-kapal yang lebih handal. Oke, jadi kalau 80%-nya dari sektor angkutan laut, mungkin ada sektor baru Pak Brilian yang akan dijajaki ke depannya? Sektor lain yang kami sedang jajaki saat ini adalah Marine and Logistics Services. Di antara adalah bisnis floating production storage, kemudian juga bisnis logistik yang lain, seperti untuk layanan keagenan, kemudian juga layanan kru ya, dan juga Marine Logistics Services yang lainnya. Oke, tadi kan Pak Brilian menyebut kalau sekarang visinya ini untuk menjadi global player ya. Dan sebelumnya juga PIS sudah punya 2 kantor cabang di Singapura dan di Dubai. Apakah akan ada kantor cabang baru in the near future? Sedang berproses, Mbak Puja, dan kami saat ini sudah yakin bahwa dengan adanya tambahan kantor di luar negeri, ini mampu memperkuat posisi PIS di market internasional. Kantor PIS Singapura didirikan 2018, itu sudah memberikan kontribusi yang sangat baik bagi perusahaan. Kemudian juga di akhir tahun 2023 kami mengetahui bahwa kontribusi yang diberikan oleh kantor di PIS Middle East itu mampu memberikan revenue tambahan bagi perusahaan secara keseluruhan. Total yang dikelola oleh bisnis overseas kami saat ini mencapai $600 juta. Artinya ini mencapai sekitar 20% ya dari total keseluruhan revenue yang dihasilkan oleh perusahaan. Berarti kan kalau untuk saat ini kantor cabangnya ada di daerah Singapura, which di daerah ASEAN dan juga di Middle East ya Pak Brilian ya. Apakah ada target atau mungkin rencana untuk merambah regional baru mungkin? Tentu saja kami juga melihat adanya potensi untuk membuka kantor di lokasi lain ya, terutama di regional lain seperti di West. Kalau kita perhatikan sebenarnya bisnis industri shipping ini terbagi menjadi 2, Eastern Hemisphere dan juga Western Hemisphere. Western Hemisphere ini lokasinya berpusat antara di Amerika ataupun di Eropa. Nah, 2 lokasi inilah yang nantinya akan kami coba targetkan untuk lokasi pembentukan kantor baru PIS. Kira-kira kapan nih Pak kita bisa ekspektasi bakal ada di sana? Kami harapkan setidaknya di pertengahan tahun depan ini sudah berdiri kantor baru di luar negeri. Begitu. Baik. Berarti kita bisa tunggu ya hingga pertengahan tahun depan. Di sisi lain Pak Brilian, salah satu penyumbang pendapatan PIS adalah revenue dari third party yang terus bertumbuh. Mungkin bisa dielaborasi Pak sejauh ini company apa saja yang kerjasama dengan PIS dan third party mana saja yang berkontribusi revenue yang menyumbang paling banyak? Baik, tentu saja yang paling banyak adalah dalam grup sendiri ya, yaitu PT Pertamina Patraniaga dan juga Kilang Pertamina Internasional. Tapi dengan kehadiran kantor PIS di cabang di Singapura dan di Dubai, itu mampu memperkuat eksistensi PIS di market internasional. Tahun lalu kami sudah menandatangani kontrak dengan Petronas ya untuk penyediaan kapal secara time charter. Kemudian juga di awal tahun ini kami sudah memulai untuk kontrak secara COA dengan Petronas untuk coastal di Malaysia. Ini dibarengi juga dengan beberapa kontrak lainnya seperti co-owning dengan BGN, salah satu trader LPG terbesar di dunia untuk 2 kapal VLGC yang tradingnya worldwide. Kemudian juga ada beberapa kapal tambahan lain seperti kapal Suezmax pertama yang kami miliki, yaitu Pertamina Halmahera, yang baru saja disewa oleh salah satu oil trader terbesar yaitu Trafigura untuk jangka panjang. Begitu. Nah, ke depan kami akan terus-menerus tambah sejumlah kapal milik kami yang bisa trading internasional dan kami tawarkan ke pemain dunia. Baik. Pak Brilian, di tengah kinerja yang sangat positif ini ya, kita tentu tahu bahwa ada ketegangan geopolitik yang bisa menjadi salah satu tantangan untuk di international shipping. Nah, kalau sejauh ini bagaimana PIS mengantisipasi tekanan ataupun ketegangan geopolitik ini? Secara tidak langsung adanya ketegangan geopolitik, mulai dari konflik antara Rusia dan Ukraina, kemudian terakhir adanya sejumlah insiden ya di Laut Merah, itu secara tidak langsung memperkuat posisi pemilik kapal sebetulnya di industri pelayaran internasional. Kenapa? Karena sebetulnya dengan adanya kondisi geopolitik terutama di Laut Merah, itu banyak pemilik kapal harus mengalihkan rute pelayarannya, di mana itu akan memakan waktu sekitar 10 hingga 15 hari lebih panjang atau lebih jauh. Begitu. Nah, akibat adanya konflik geopolitik seperti ini sebetulnya memperkuat peluang dari PTP sendiri untuk lebih eksis di market internasional. Karena kebutuhan akan kapal itu semakin meningkat. Mengingat rute yang harus ditempuh oleh kapal tersebut akan semakin jauh.
Oke, baik. Kalau di lapangan sendiri, apakah ketegangan geopolitik tadi yang tadi Pak Brilian sebut mungkin harus rerouting ini pernah sempat menjadi hambatan juga bagi PIS? Betul, ada beberapa kejadian yang kami sudah alami di awal tahun ini, di mana beberapa kapal milik PIS itu trading di area Red Sea atau Laut Merah ya. Dan saat itu kami koordinasi intensif dengan aparat, kemudian juga AMGATS dan juga Angkatan Laut TNI Indonesia untuk sama-sama mengawal ya agar baik kapal, kru maupun muatan yang diangkut oleh kapal kami itu selamat dan aman melalui wilayah tersebut. Oke, tapi so far masih aman ya Pak ya melewati Laut Merah tersebut atau mungkin ada rute lain yang harus ditempuh? Betul, jadi rute lain yang kami sedang pertimbangkan adalah melalui pantai barat Afrika. Namun demikian ini akan memperpanjang waktu tempuh kapal untuk melewati area tersebut dan tentu saja ini akan menambah biaya angkut ya, biaya angkut. Betul. Oke, baik. Baik Pak Brilian, kita akan membahas lebih dalam lagi nanti terkait dengan tantangan-tantangan lainnya yang ditemukan di lapangan, namun usai jeda. Ya, pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dialog bersama dengan Pak Brilian Perdana, Director of Crude and Petroleum Tanker PIS. Oke, Pak Brilian, tadi kita sempat membahas ya, akibat dari ketegangan geopolitik. Dan tadi Bapak juga sempat menyebut bahwa ada kenaikan biaya angkut dari rerouting tersebut. Mungkin boleh dijelaskan Pak, seberapa besar kenaikannya? Apakah signifikan? Jadi kenaikan biaya angkut ini memang memperhatikan dari sisi rute ya. Kalau misalnya itu adalah rute dari Eropa Amerika, tentu saja tidak terdampak karena lokasi titik ini kan jauh dari sana. Tapi kalau itu angkutan dari Eropa ke Far East seperti ke Indonesia atau ke China atau ke Jepang, tentu saja ini akan mempengaruhi dari sisi biaya angkut. Dari hasil studi internal kami, untuk angkutan dari North Africa ke Indonesia misalnya atau ke Far East, itu akan menambah biaya angkut sekitar 5% dari biaya yang normal ya, kalau ketika kapal itu melewati area Laut Merah. Gitu. Oke, baik. Berarti memang ada kenaikan ya tadi yang sebesar 5%. Mungkin selain tantangan geopolitik tadi, apakah Pak Brilian juga menemukan tantangan dari sekarang sedang digalakan transisi energi ke energi hijau? Betul, tantangan terbesar tentu saja dari sisi teknologi ya, dan ini memang menjadi salah satu area fokus pengembangan kami yang dilakukan di perusahaan untuk melihat sejauh mana kami mampu untuk melakukan adopsi atas teknologi terbaru tersebut. Beberapa kapal yang saat ini dalam proses pembangunan seperti 15 kapal MR yang bulan Januari kemarin sudah ditandatangani pembangunan perjanjian pembangunannya, itu akan diinstal dengan teknologi terbaru, sehingga nanti ini akan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar atas kapal tersebut sekitar 8 ton per hari. Dan ini cukup signifikan ya dibandingkan dengan normal tanker yang lain. Kemudian juga beberapa teknologi yang sudah kami implementasikan itu mampu mengurangi kecepatan kapal ya, ada engine power limitation, kemudian juga energy saving devices yang kami install di setiap kapal milik kami. Sehingga ini nantinya diharapkan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar dari setiap kapal milik yang kami operasikan. Oke, nah kira-kira untuk investasi transisi teknologi itu membutuhkan biaya berapa banyak, Pak Brilian? Dari hasil sounding kami itu sekitar adanya tambahan mungkin sekitar 8 hingga 10 juta dolar ya untuk transisi energi tadi. Memang kalau kita perhatikan Mbak Puji ada beberapa alternatif energi ya yang menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah dibanding yang lainnya. Kita bisa berkaca adanya biofuel ataupun dengan LNG sebagai alternatif energi. Tapi ini bukan berarti menjadi zero emisi. Dua kategori dari bahan bakar ini sebetulnya low carbon emission begitu ya. Tapi kalau kita lihat ke depan nanti akan ada bahan bakar yang diproduksi dari tenaga hidrogen misalnya, dari tenaga angin dan juga tenaga amonia misalnya ya, dari amonia, dan ini sekarang sedang kami coba untuk proses untuk adopsi teknologinya begitu. Oke, tapi kalau so far dari studi dari PIS, apakah biofuel dan LNG ini ketersediaannya cukup dan apakah mudah didapatkan? Untuk biofuel cukup ya. Adapun untuk LNG memang masih terbatas, terutama sekali di titik supply-nya gitu. Oleh karenanya beberapa kapal yang kami operasikan di dalam negeri terutama sudah mengadopsi biodiesel karena ini sudah menjadi program dari pemerintah, yaitu B35 untuk biofuel. Untuk kapal-kapal milik kami yang beroperasi di luar negeri ini pun sudah sedikit demi sedikit sudah mengadopsi untuk biofuel ya begitu. Oke, baik. Ada salah satu, saya tambahkan sedikit lagi Mbak Puja, ada salah satu kapal milik kami sejak tahun 2023 yaitu PIS Gas Amaryllis sudah memiliki dual fuel propulsion ya. Jadi artinya bahan bakar yang konsumsi
mengkonsumsi bukan hanya bahan bakar yang konvensional, tapi juga bahan bakar LPG di sana. Oke, baik. Selain tadi ada ketegangan geopolitik dan juga tadi ada tantangan dari transisi energi, apakah saat ini kalau dari fluktuasi harga minyak yang disebabkan oleh berbagai faktor, seberapa pengaruh ke operasional PIS? Baik, beberapa kapal yang kami operasikan di luar negeri memang ini rute-rute yang sangat jauh, dan tentu saja ini membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak ya. Kita bisa hitung misalnya dari angkutan dari Middle East ke Indonesia dengan laden leg sekitar 12 hari, paling tidak konsumsi bahan bakarnya ada sekitar 500 ton untuk satu kali perjalanan. Dan itu tentu saja akan menambah biaya angkut ketika harga minyak dunia itu ikut terkerek naik gitu ya. Namun demikian kami sudah bekerjasama dengan beberapa trader bunker, yaitu penjual bahan bakar, di mana kami coba untuk melakukan hedging atas harga bunker tersebut, sehingga nanti harapannya harga bunker itu bisa kami lakukan mitigasi ketika terjadi fluktuasi yang terlalu ekstrim. Gitu. Oke. Selain tadi ada strategi, ada perjanjian juga, apakah ada strategi efisiensi juga kalau dari PIS, Pak? Betul, sejak tahun 2023 program yang kami sebut dengan cost optimization itu menyentuh 3 hal. Pertama revenue growth, kemudian juga cost saving dan juga cost avoidance. Dari target $50 juta cost optimization tahun lalu, itu sudah tercapai $85 juta. Nah, di antaranya beberapa program efisiensi yang kami lakukan. Pertama melalui program efisiensi pemakaian bahan bakar. Ini tadi yang saya ceritakan di awal, adanya engine power limitation, kemudian juga penggunaan speed yang slow steaming ya. Kemudian juga rerouting beberapa kapal di domestik, ini membantu melakukan penghematan bahan bakar. Begitu. Kemudian juga kami lakukan permajaan kapal ya, Mbak Puji tadi sudah menyebutkan permajaan kapal. Jadi permajaan kapal ini memang sesuatu yang krusial untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dari sekian ratus kapal, 250 kapal yang kami operasikan domestik, hingga tahun 2028 setidaknya setengahnya itu harus kami ganti. Karena usianya sudah melampaui usia 30 tahun. Dan program investasi yang kami lakukan di tahun 2023 dan seterusnya, itu diharapkan mampu menggantikan kapal-kapal yang tua ini menjadi kapal-kapal yang lebih muda lagi. Sehingga nanti tingkat pemakaian bahan bakarnya pun diharapkan itu bisa lebih efisien. Begitu. Oke, nah selain tadi efisiensi yang sudah disebutkan Pak Brilian, salah satu kunci efisiensi perusahaan ini kan juga digitalisasi ya Pak ya. Apakah dari PIS ini sudah ada dan apa saja strategi untuk digitalisasi di segi operasional? Baik, transformasi yang kami lakukan di 2003 itu salah satu yang menyentuh bagaimana kita melakukan digitalisasi dari seluruh proses bisnis. Yang kami inginkan adalah adanya perubahan yang terintegrasi dan juga secara sistem ini mampu berjalan secara berkesinambungan, sehingga dibutuhkan adanya satu platform yang memang mencakup keseluruhan proses bisnis yang ada di PT PIS. Ada 4 area yang kami cover dari program digitalisasi ini. Pertama adalah dari sisi komersial, di mana keseluruhan proses bisnis itu harus mampu memberikan report performance yang baik bagi manajemen. Ya. Kemudian juga untuk report operasionalnya, bagaimana kami mengetahui setiap posisi kapal, kemudian juga lokasi-lokasi di mana kami bisa melakukan rerouting dan efisiensi dari sisi operasi, kemudian dari sisi klaim, karena juga menjadi sangat penting, termasuk yang terakhir adalah mengenai finansial. Karena pada ujungnya kami membutuhkan proses digitalisasi untuk membantu manajemen untuk mengambil keputusan, gitu ya. Gitu. Oke, baik. Berarti memang digitalisasi tadi memang sudah menjadi salah satu layer utama ya dalam transformasi yang sudah dilakukan tadi. Oke, di sisi lain Pak Brilian, kalau kita berbicara tentang rencana tahun ini, kita tahu ya bahwa tahun ini tahun politik meskipun pesta demokrasi telah selesai. Dan disebutkan setelah selesainya pesta demokrasi ini, para pelaku usaha juga akan mulai ekspansif. Nah, bagaimana dengan PIS? Apakah akan lebih ekspansif di tahun ini? Betul Mbak Puji, jadi seperti saya disebutkan tadi di awal, hari ini kami akan menandatangani adanya kapal baru, yaitu kapal MR Tankers, dan ini akan disusul dengan beberapa kapal lainnya ya di tahun 2024. Kami sangat optimis ya dengan tahun 2024 ini, di mana secara ekonomi akan terus tumbuh dan juga perdagangan dunia juga akan terus meningkat. Diharapkan kami juga mengambil peran yang besar di sana. Kami juga berharap sinergitas antar subholding ya, terutama sekali dengan internal group, yaitu PT KPI dan juga PT PPN ini terus-menerus kami tingkatkan. Kami kemarin baru juga diajak untuk ikut serta ya menandatangani perjanjian pengangkutan
dengan PT KPI dan juga Total Energi, sehingga nanti PIS itu akan berperan untuk menyiapkan sarana transportasinya. Begitu. Oke, baik. Nah, selain tadi ada penambahan armada juga, mungkin untuk hingga akhir tahun 2024 ini, apakah ada rencana penambahan rute, Pak Brilian? Betul. Jadi bulan lalu kami baru saja mendeliver satu kapal, ya, small 2 tankers, yaitu Transco Yudhistira, untuk beroperasi di Nigeria. Jadi kapal ini akan beroperasi di sana kurang lebih selama 2 tahun untuk mendukung adanya ekspansi dan juga startup satu refinery baru, yaitu Dangote Refinery Terminal di Nigeria. Nah, harapan kami, tim kami di Dubai ini akan mampu memperkuat posisi kami, ya, terutama di market-market baru seperti di Eropa, Afrika, dan juga Amerika. Oke, baik. Berarti memang untuk di tahun 2024 ini akan lebih ekspansif dengan penambahan armada dan juga penambahan rute. Oke, kalau kita melihat secara lebih holistik lagi, Pak Brilian, bagaimana Anda melihat prospek dan juga tantangan bisnis perkapalan dan marine logistik hingga 5 tahun ke depan? Baik, kami merasa bisnis dan prospek bisnis industri maritim terutama, ya, ini sangat menjanjikan hingga 5 tahun ke depan. Ini didorong dari pertumbuhan ekonomi, kemudian juga dari sisi infrastruktur, ya, penambahan kilang baru misalnya, dan kapasitas terutama, ya, peningkatan kapasitas kilang baru. Tentu saja ini akan membuat bisnis industri maritim ini akan lebih menarik, gitu, ya. Kemudian juga di sisi lain tentu saja ada tantangan ketika sejumlah kapal berdatangan dari shipyard membutuhkan seafarer, kecukupan pelaut-pelaut yang handal, ya, dan kami terbuka kepada seluruh pelaut Indonesia untuk ikut berperan serta dan juga berkontribusi berkarya di atas kapal-kapal yang kami miliki dan kami operasikan. Gitu. Nah, ke depan kami juga ingin menggandeng seluruh pemilik perusahaan pelayaran nasional untuk ikut berpartisipasi. Ya. Ada sejumlah program investasi dan juga kerjasama yang akan kami lakukan, sehingga harapannya bukan hanya PIS yang tumbuh, tapi juga perusahaan pelayaran nasional juga ikut tumbuh untuk memperkuat industri maritim nasional. Gitu. Oke, baik. Dan kita harapkan nanti hingga 5 tahun ke depan ini PIS bisa lebih ekspansif, begitu pula dengan pelayaran nasional, ya, Pak, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Brilian Perdana, Director of Crude and Petroleum Tanker PIS, untuk waktu dan insight-nya hari ini bersama kami di Investor Market Today. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak Puja. Ya, pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.